satu-satunya raja yang menganjurkan agar hamba-Mu ini selalu meminta berdoa kepada-Mu, ya Allah. Hari ini kami datang, ya Allah, menghadap-Mu dengan langkah penuh harapan menuju masjid yang mulia ini. Datang melanjutkan harapan kami di bulan Ramadan, harapan ampunan dan keredahan-Mu. Kami juga datang membersihkan diri ini dari segala dosa yang mengotorinya selama ini, selama di masa silam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Salawat dan salam selalu kita hajarkan kepada Nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, hari ini semua kaum muslimin di seluruh dunia secara bergantian menurut waktu setempat mengagungkan dan membesarkan nama Allah dari berbagai kelas golongan, status, kedudukan dan semuanya, telah menyatu dengan kalimat takbir, tahlil dan tahmid. Alangkah indahnya pemandangan pagi ini. Sungguh sejuk Idul Fitri ini, seluruh masjid telah penuh, bahkan sebagian rela berada di luar, ada juga yang sholat di lapangan. Andai kata seluruh lidah yang bertakbir hari ini benar-benar menyatakan takbir itu dengan penuh kesadaran bahwa kita tidak kuasa menjadi kaya, tidak kuasa menjadi orang terhormat, tidak kuasa mendapatkan rezeki, tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita tidak perlu takut rezeki hari esok, apalagi sampai mengorbankan agama. Tidak perlu khawatir menjemput masa depan, apalagi sampai menghilangkan halal dan halal. Tidak perlu pula ada yang sakit hati karena jabatan orang. Tidak perlu ada yang cemburu karena kelebihan. Tidak perlu saling membenci, mencari kesalahan orang. Semuanya yakin akan kebesaran Allah. Semuanya harus yakin bahwa pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya ialah menjaga sholat. Sungguh inilah hasil yang diharapkan dari puasa Ramadan. Sebab puasa itu juga bertujuan memperjelas siapa diri kita. Kita adalah seseorang hamba yang harus tunduk kepada Tuhan, seorang hamba yang tidak pantas menurut terhadap keputusan Tuhannya. Seorang hamba semestinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kita seorang hamba tidak akui kerendahan dan kelemahan dan kecilnya diri kita. Kita sadari yang berkuasa yang besarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah penguasa alam ini, dia Allah yang memberikan segala nikmat dan tiada terhitung. Nikmat yang telah kita gunakan bertahun-tahun lamanya, dan semua nikmat itu masih tersedia sampai saat ini. Semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, masih banyak kita yang tidak mau mensyukuri nikmat ini. Banyak kita yang karena kesibukan kerja, banyak kita yang karena kesibukan kerja, karena kecintaan kita kepada dunia, karena kelelahan mempertahankan hidup, karena seringnya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa beribadah, kita lupa sholat. Betapa terlena kita dengan penjualan harta, betapa lemahnya kita tertipu dengan permainan dunia. Lalu kita lupa pada kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kita lupa bukan hanya itu, melainkan kita menentang Allah Subhanahu wa taala, melawan aturan Allah yang akibatnya kita menjadi gelisah, rezeki kita tidak berkah, masalah datang silih berganti. Karena kita lupa tujuan perjalanan hidup ini,
kita lupa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus terlena dengan dunia ini, padahal kita pasti akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimahumullah, bukankah kita sedang menunggu mati? Wahai saudaraku yang beriman, bukankah kita sedang menunggu mati? Wahai saudaraku yang beriman, tapi mengapa kita ingin menghindar mati? Kita takut, kita lari dari mati, padahal mati itu pasti. Kita melarikan diri dari maut, padahal itu adalah pertanda bahwa kita akan kebanyakan menghadapi sakaratul maut. Di saat kita dihantar ke kuburan, bukankah harta dunia kita tidak mau ke sana? Tapi mengapa sikap kita menunjukkan ambisi menggenggam dunia begitu erat? Wahai saudaraku, orang-orang yang mengaku beriman tidak bergetarkah dalam dadamu peringatan Allah? Tidak bergetarkah di dalam dadamu peringatan Allah? Tidak bergetarkah di dalam dadamu peringatan Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallazina nasallaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan lupa keselamatan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Surah Al-Asr ayat 19. Wahai saudaraku kaum muslimin jamaah rahimahumullah, karena kita lupa Tuhan, karena kita tidak percaya pada Allah, karena kita lupa negeri akhirat, karena kita lupa agama, lupa sholat, menentang Allah, maka Allah membuat kita lupa pada diri kita sendiri. Lupa diri adalah bencana yang paling dahsyat. Lupa diri adalah yang tidak pernah berakhir. Lupa diri adalah sakit yang tidak pernah ada obatnya. Lupa diri adalah bencana akhirat yang amat mengerikan. Orang yang lupa diri, lupa keselamatannya. Kita sibuk dengan dosa demi dosa yang kita lakukan, dosa yang kita anggap nikmat, padahal itu yang membuat kita sengsara dunia lebih di akhirat. Banyak orang yang lupa keselamatan dirinya, tetapi dia tertawa terbahak-bahak. Banyak orang yang perutnya penuh dengan yang haram, tetapi dia masih makan makanan haram. Banyak wanita yang lupa menutup aurat, tetapi dia bisa berani-berani di atas medsos dengan pakaian yang menjadi api neraka. Lupa diri adalah penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit yang ganas. Lupa diri adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh inilah lupa diri yang disebabkan kita durhaka kepada Allah. Maka Allah membiarkan kita asik dengan harta, Allah membiarkan kita asik dengan dunia, Allah membiarkan kita terus terlena dengan kesenangan nafsu, Allah terus membiarkan kita terlena dengan dosa, padahal kita sedang menuju kesengsaraan abadi. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri, wahai saudaraku yang beriman, berbahaya jika kita tidak segera sadar. Kita akan tertipu oleh diri sendiri, tertipu oleh hawa nafsu. Kita harus yakin dunia ini akan kita tinggalkan selama-lamanya. Kita akan kembali, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal apa yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, amal apa yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum datang ajal, sebelum datang ajal menjemput kita, sebelum datang ajal menjemput kita, segeralah memperbaiki diri sebelum mau datang menjemput. Segeralah bertobat kepada Allah sebelum kita masuk kubur. Segeralah minta maaf kepada sesama manusia sebelum dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari biasakan menutup aurat, mari kita berusaha sholat. Baru saja sebulan penuh kita menjalankan puasa Ramadan, sebulan penuh siang dan malam kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
menjalankan perintahnya di bulan Ramadan dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Kita Allah Subhanahu wa